Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitri Madani dengan NIM 2106051110054 dari kelas Praktikum Elektronika Digital C dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Nah, di sini saya akan mempresentasikan proyek akhir saya, yaitu running text dengan menggunakan digital work. Nah, saya langsung akan jelaskan. Pada tahapan pertama ini, saat kita membuat running text, yaitu pada bagian ini, di sini saya membuat desain animasinya menggunakan Excel. Nah, seperti yang kita lihat sini, bahwasannya terdapat ada 4 desain animasi dengan 16 clock yang saya buat, dan juga 7 panel 1 sampai panel ke-7. Nah, di animasi pertama saya ini, dari clock 1 sampai clock 4, ini dimana animasi LED saya ini akan muncul secara bersamaan dan perlahan dari atas dan bawah secara bersamaan pada animasi pertama ini. Jadi di clock 1 ini akan muncul bagian awalnya dan juga bagian bawahnya. Nah, secara perlahan dia akan muncul secara sempurna pada clock 4 ini. Tulisan ini Fitri 54. Fitri ini adalah nama saya, dan 54 ini adalah 2 digit terakhir dari NIM saya. Ini pada animasi pertama. Lalu pada animasi kedua, di animasi kedua ini saya dengan clock 5, 6, 7, 8. Nah, di animasi kedua ini saya membuat animasinya dari kiri dan kanan. Dia akan muncul secara bersamaan, secara perlahan, hingga pada di clock 8 ini tulisannya akan menjadi sempurna. LED-nya akan menjadi sempurna, tulisannya Fitri 54. Jadi animasi LED-nya akan muncul secara perlahan dan bersamaan dari kanan dan kiri. Lalu untuk animasi ketiga, yaitu pada clock 9 sampai dengan clock 12, ini animasinya akan muncul secara perlahan dari atas beruntut hingga ke bawah. Nah, seperti yang kita lihat ini ya, pada clock 9 dia muncul bagian bawahnya dulu, lalu pada clock 10 dia akan mulai muncul, clock 11 juga mulai muncul, hingga pada clock 12 animasi LED-nya akan muncul secara sempurna. Nah, ini pada clock 12. Lalu untuk animasi keempat, dengan clock 13 sampai dengan clock 16, itu animasinya akan muncul secara perlahan dari bagian kiri ke bagian kanan. Nah, ini seperti yang kita lihat, 54-nya dia ini akan muncul duluan, lalu muncul perlahan sampai ke nih bagian di clock 16 ini dia LED-nya akan muncul secara sempurna. Nah, ini dia desain animasi yang telah saya buat dengan 4 desain. Lalu kalau sudah menyelesaikan tahapan ini, lalu tahapan yang kedua kita akan membuat tabel kebenaran. Nah, ini dia tabel kebenaran seperti yang kita lihat ya di desain animasi saya. Seperti contohnya ini di panel 1. Di panel 1 ini kita akan fokus ke panel 1. Panel 1 di clock 1 sampai dengan clock 16 ya. Ini kita contohkan, kita fokus ke panel 1 dari clock 1 sampai 16 di nomor 1, di LED nomor 1. Ini dia nomor satunya muncul semua ya. Jadi di clock 1 nomor satunya dia hidup LED-nya, di clock 2 dia hidup LED-nya nomor satunya, di clock 3 dia hidup LED nomor satunya, ini sampai seterusnya dia hidup nomor 1, kecuali pada clock ke 15. Ini LED nomor satunya nggak hidup ya,
yang karena dia di clock 15 ini yang hidup pertama adalah di LED ketiga. Tapi selain itu LED nomor 1 ini dia akan muncul, akan hidup. Lalu kita fokus ke panel 1 ini, tabel kebenaran di panel 1. Nah, di panel 1 ini yang bagian awal ini 1 sampai dengan 35 ini menunjukkan nomor LED, dan juga ini yang di bagian kiri, sisi kiri ini nomor 1 sampai 16 dia akan menunjukkan clock, akan merujuk kepada clock. Nah, seperti yang tadi di desain animasi ini, di LED nomor 1 semuanya hidup, pada clock 1 sampai 16 semuanya hidup kecuali pada clock ke 15. Jadi kita kalau LED-nya hidup kita kasih angka 1, tetapi kalau LED-nya mati kita kosongkan saja tabel kebenarannya. Nah, ini karena dia hidup dari clock 1 sampai 16, jadi kita isi angka 1, 1, 1, 1, dan kecuali pada ke clock 15 ini kita kosongkan karena LED-nya tidak hidup, tidak menyala. Dan begitu seterusnya pada LED kedua, 3, 4 sampai seterusnya sampai ke terakhir 35 ini. Kita coba cek ke LED 35 ya. LED 35 pada panel 1. Nah, ini ya. Yang hidup itu kita lihat dulu. Yang hidup hanya pada nomor 13 dan juga 14. Kita cek apakah benar 13 dan 14 dia hidup. Nah, ini clock LED nomor 35 dia hidup pada clock ke-13 dan juga pada clock 14. LED nomor 35 hidup. Selain itu, LED nomor 35 pada clock yang lainnya dia tidak hidup. Jadi ini tabel kebenarannya sudah benar ya. Nah, kita lakukan hal yang sama pada keseluruhan panel. Itu tadi masih hanya panel 1 ya. Kita lakukan hal yang sama pada panel 2, 3, 4, 5, 6, dan juga pada panel yang terakhir yaitu panel ke-7. Setelah kita selesaikan tabel kebenarannya, tahapan ketiga, tahapan selanjutnya yaitu adalah kita membuat peta Karnoff. Peta Karnoff itu apa sih? Peta Karnoff itu adalah kita menyederhanakan, fungsinya untuk menyederhanakan dari tabel kebenaran yang kita buat ini. Seperti contoh. Nah, pada LED 1 tadi kita fokus ke LED 1 ya. Ini semuanya dia hidup kan? Ini semuanya dia hidup kecuali pada ini. Clock 15. Kita lihat ini ya, yang di bagian ini A, B, C, D nya ini clock 15 dia mati. Di nomor berapa sih? Di nomor 1110 dia hasilnya adalah 0 ya, jadi kita tidak usah menulis 0, kita kosongkan saja. Nah, lalu kita merujuk pada peta Karnoff di LED, khusus di LED 1 ini. Nah, ini jadinya semuanya hidup ya, kecuali pada nomor 1110 kita kosongkan. Kenapa? Karena seperti yang di sini juga nomor 1110 dia itu mati. Jadi kita tidak usah kasih angka 1 di penyederhanaan peta Karnoff-nya. Nah, berarti ini sudah benar. Hal yang sama kita lakukan pada keseluruhan panel ya. Seperti contohnya kita lihat ini di panel 2 kita beri seterusnya sampai ke panel 7. Nah, jika sudah selesai, lalu kita akan menyederhanakan dari peta Karnoff yang kita buat ini. Nah, biar tidak membuang-buang waktu, langsung saja ini adalah hasil penyederhanaan dari peta Karnoff ya. Terus setelah kita menyederhanakan peta Karnoff dari masing-masing LED, nah seperti LED 1 ini dia akan menghasilkan hasil penyederhanaan yaitu A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen. Nah, kita lakukan penyederhanaan pada seluruh LED dari panel 1 sampai dengan panel ke-7. Nah, ini ya, sudah kita lakukan penyederhanaan. Nah, lalu kita akan masuk ke dalam rangkaian digital work. Ini dia rangkaian digital work-nya. Ya, pada tahapan keempat ini kita akan mulai merangkai hasil yang tadi untuk merangkai ini tiap-tiap panelnya. Nah,
pada rangkaian ini saya menggunakan counter asinkron naik terlebih dahulu. Jadi di sini menggunakan IC jika flip flop ya, ada 4 IC-nya, IC jika flip flopnya. Nah, counter asinkron naik ini dia fungsinya untuk menghitung dari bit rendah ke bit tinggi, yaitu 0000 sampai ke 1111. Nah, setelah itu jangan lupa pada tiap outputnya kita beri tag device ya. Fungsinya untuk memudahkan kita pada tahap selanjutnya. Nah, setelah kita beri tag device, dia maka hasilnya akan seperti ini. Nah, ini dia. Tadi rangkaian ini itu berada di dalam sini. Nah, jika sudah, kita langsung saja rangkai tiap LED-nya. Seperti tadi, LED 1 ini kan menghasilkan LED 1 pada panel 1 itu menghasilkan ini kan. Penyederhanaannya berupa A aksen, B aksen, C aksen, dan D biasa. Lalu kita terapkan pada rangkaian ini. Ya, LED 1 ini dia menggunakan gerbang logika OR. Ya, gerbang logika OR dengan 4 inputan. Ya, A aksen, nih ya, A aksen, B aksen, C aksen, D aksen sesuai pada tiap masing-masing LED-nya. Nah, lalu seterusnya LED kedua itu dia ada A aksen, D plus B C aksen. Nah, kita rangkai di sini pada LED kedua, seterusnya kita rangkai sampai ke LED 35. Nah, jika kita sudah rangkai sampai LED 35 keseluruhannya, maka di tiap outputnya kita berikan lagi tag device ya. Kita berikan lagi tag device pada keseluruhan sampai ke LED 35. Jika sudah kita beri tag device, maka kita akan masuk ke tahap selanjutnya. Nah, ini contoh untuk panel ke-1 ya. Seperti ini. Nah, ini adalah panel 2 ini. Lalu kita lakukan hal yang sama, kita rangkai tiap-tiap panelnya dari panel 1 sampai panel ke-7 ya. Nah, jika sudah kita rangkai, maka IC rangkaian tadi ini yang berupa tag device ini kita keluarkan di sini semua. Jadi rangkaiannya dibuat IC dan disatukan di sini. Ya. Nah, setelah kita buat keseluruhannya, finish keseluruhan dari tiap-tiap panel, maka langsung kita akan hubungkan dia ke LED-nya ya. Ini dia ada 7 buah grup LED, dengan tiap satu grupnya itu dia ada LED berjumlah 35. Ya, jika sudah, langsung saja kita rangkai. Nah, ini kan LED 1, LED 2, LED 3, LED 4, seterusnya sampai LED 35. Jadi, nah ini tiap IC-nya ini udah ada nomornya. Jadi ini untuk LED nomor 1, ini untuk LED nomor 8, LED nomor 10, dan seterusnya sampai 35. Tinggal kita rangkai saja ya. Nih, LED nomor 1 kita rangkai ke LED nomor 1, LED nomor 2 kita rangkai ke LED nomor 2, dan seterusnya ya. Pada kita lakukan tahap-tahap tadi itu sampai ke panel ke-7. Nah, jika sudah, ini dia hasil dari rangkaian akhirnya. Jika kita sudah selesai, maka kita akan coba run ya, hasilnya seperti apa sih. Nah, ini dia. Jadi tiap-tiap panel ini memiliki rangkaian-rangkaian masing-masing ya. Rangkaiannya ini berdasarkan dengan desain animasi yang telah kita buat. Kita pengennya animasinya seperti apa sih munculnya. Nah, ini kan runtutan animasinya seperti ini, yang seperti tadi saya jelaskan. Maka di hasil ini runtutannya juga akan seperti itu. Nah, ini adalah hasil akhir dari UAS Project Elektronika Digital Running Text. Semoga dapat membantu. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.